warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Baik, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita bersama-sama membaca doa dengan membacakan doa belajar berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari pembelajaran tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran 1. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini, yang pertama adalah membuat penyelesaian masalah, yang kedua membuat topi dari koran bekas, dan yang ketiga adalah menghitung kemungkinan dari pembagian. Untuk itu, kepada anak-anak semua, mari bersama-sama perhatikan video ini dan kita mulai belajar bersama. Anak-anak, berbicara mengenai hak dan kewajiban, tentu kita sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban yang ada di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Tetapi selain itu, kita juga memiliki hak dan kewajiban di lingkungan sebagai warga negara. Kita itu tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, tentu memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia juga. Tapi apa saja ya yang termasuk kewajiban dari warga negara Indonesia? Baik, simak penjelasan Ibu berikut ini. Anak-anak, banyak sekali kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Beberapa contoh di antaranya, yang pertama adalah ikut serta dalam pembangunan. Ini bisa dilakukan dengan cara kita belajar bersungguh-sungguh, karena ini akan menciptakan pembangunan bangsa menjadi generasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, yang kedua adalah menaati semua aturan yang berlaku. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menjaga fasilitas umum. Dan yang kelima, menjaga kelestarian dari alam. Nah, contoh-contoh tadi merupakan contoh dari kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, selain itu, kita juga memiliki hak kita sebagai warga negara Indonesia. Contoh haknya itu, yang pertama, memperoleh pendidikan yang baik. Yang kedua, mendapatkan fasilitas kesehatan. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan hukum. Yang keempat, dapat menggunakan fasilitas umum. Dan yang kelima, dapat menikmati keindahan alam Indonesia Raya ini. Nah, kelima contoh ini yang telah Ibu sebutkan tadi merupakan beberapa contoh hak kita sebagai warga negara Indonesia. Baik, tadi kita sudah mempelajari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Berikutnya, di sini Ibu memiliki teks cerita mengenai lingkungan hijau. Untuk itu, kepada anak-anak, mari simak ceritanya dan juga mari kita cerna apa inti dari cerita itu.
sudah menyimak mengenai cerita dari lingkungan hijau. Lalu sekarang, apa ya yang menjadi masalah dalam cerita tadi? Apa? Ya, yang menjadi masalah dari cerita tadi adalah lingkungan depan sekolah yang gersang. Iya. Lalu, dari cerita tersebut, apa ya pemecahan masalahnya? Apa ya solusinya? Apa? Ya, solusinya adalah Dayu bersama teman-temannya berupaya untuk menanam pohon di lingkungan sekolah. Hal ini bagus karena dengan banyaknya pohon di lingkungan sekolah akan membuat lingkungan menjadi lebih nyaman. Baik anak-anak, dari penjelasan cerita tadi bahwa dapat diketahui bahwa kita sebagai warga negara Indonesia berhak mendapatkan lingkungan yang nyaman. Berhak memiliki lingkungan yang nyaman. Hal itu bisa dilakukan dengan cara menanam pohon, karena dengan banyaknya pohon di lingkungan kita membuat suasana lingkungan menjadi lebih nyaman. Seperti itu. Nah, di dalam cerita tadi, Dayu kan cuacanya panas, ya, cuacanya panas. Lalu Dayu berinisiatif menutup kepalanya menggunakan buku. Tetapi hal itu tidak begitu bagus, tidak baik, karena buku kan untuk dibaca, bukan untuk menutupi kepala. Lalu Dayu ingin membuat topi untuk menutupi kepalanya, tapi bahan-bahannya itu ingin yang sederhana dan juga murah. Kira-kira membuat topi dari apa ya? Ya, Dayu bisa membuat topi dari koran bekas. Oke, untuk itu kepada anak-anak semua, mari bersama-sama dipraktekkan. Mari kita membantu Dayu untuk membuat topi dari koran bekas. Silahkan siapkan bahannya, ada koran, gunting, dan juga lem. Ayo siapkan. Mari kita membuat topi tersebut dengan melakukan langkah-langkah. Dengan melakukan penanaman pohon dapat membuat lingkungan menjadi nyaman. Untuk itu, kecamatan di tempat Dayu tinggal akan membagikan bibit pohon ke setiap kelurahan. Total kelurahan yang ada di kecamatan Dayu itu ada 10 kelurahan. Lalu, berapa ya total bibit pohon yang ada di kecamatan? Dan juga berapa ya total bibit pohon yang didapatkan di setiap kelurahan atau di setiap desa? Berapa nah? Baik, untuk mengetahui itu, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Misalnya 800 bibit dibagi 10 kelurahan. Cara mudah pembagian 10 yakni mencoret angka 0 pada ratusan dan mencoret angka 0 pada puluhan sehingga hasilnya menjadi 80.
Misalnya ada 500 bibit pohon dibagi 10 kelurahan, masih sama dicoret angka nolnya, hasilnya ada 50 bibit yang akan dibagikan. Untuk tugas pada pembelajaran kali ini, silahkan anak-anak semua membuat topi dari koran bekas sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Ibu harap semoga anak-anak dapat memahami materi tadi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.